Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Mariani MPDI, salah satu dosen Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya sudah mengajar di Prodi MPI sejak tahun 2018. Saya mengampu salah satu mata kuliah di Prodi MPI, yaitu mata kuliah Manajemen Peserta Didik dan juga Alumni. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester genap dengan bobot SKS 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu bagaimana nanti mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, mengimplementasikan, serta menganalisis konsep manajemen peserta didik dan juga alumni dari mulai peserta didik dan juga alumni, dari mulai peserta didik itu masuk sampai peserta didik keluar dan menjadi seorang alumni. Metode yang saya gunakan yaitu Discovery Learning, Project Based Learning, Small Group Discussion, Case Study. Pendekatannya adalah Student Centered Learning. Adapun materi-materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar manajemen peserta didik dan juga alumni, perencanaan peserta didik, perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan peserta didik, pencatatan peserta didik, mutasi peserta didik, evaluasi peserta didik, dan juga ada problematika peserta didik dan juga alumni, serta hal-hal yang berkaitan dengan peserta didik dan juga alumni. Selanjutnya, dalam pembelajaran saya biasa menggunakan assessment atau penilaian berbasis edukatif, transparan, dan juga objektif. Dalam kontrak kuliahnya, saya biasa menentukan 20% untuk kehadiran dan juga keaktifan, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan juga 30% untuk UAS. Dan juga biasanya saya menyiapkan asesmen ya, atau penilaian ini juga biasanya ada tugas individu, tugas kelompok, diskusi makalah, selanjutnya ada laporan observasi dan juga artikel ilmiah. Berikut adalah contoh pembelajaran dalam pertemuan kedua mata kuliah Manajemen Peserta Didik dan juga Alumni kelas luring semester 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan juga diberikan kemudahan segala urusannya. Mari sama-sama kita mulai membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita di pertemuan kedua ya, tentang konsep dasar manajemen peserta didik dan juga alumni. Ya, sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu ya teman-teman yang hari ini hadir semuanya. Oke, di pertemuan kedua hari ini kita membahas konsep dasar manajemen peserta didik dan juga alumni ya teman-teman. Mungkin di pertemuan kemarin sudah kita bahas ya tentang konsep manajemen secara umum. Siapa yang masih ingat dengan apa sih manajemen secara umum itu? Saya Ibu. Ya, boleh Rara. Jadi manajemen secara umum itu yaitu suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan arah tujuan yang akan dicapai oleh kita sendiri. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Tadi kata Rara, ya kata Rara itu lebih ke dari mulai perencanaan ya, sampai pengendalian begitu. Oke, silakan. Manajemen secara umum yaitu meliputi proses perencanaan, proses perorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan terhadap sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Oke ya, insya Allah semuanya masih ingat juga ya tentang manajemen secara umum ya. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa sederhananya manajemen itu adalah POAC gitu ya, POAC gitu ya, bisa kita singkat. Ada planning, ada organizing, ada actuating, dan juga ada controlling. Oke, nah sekarang kita akan lebih spesifik ya di pertemuan kedua ini tentang seperti apa sih konsep dasar manajemen peserta didik dan juga alumni gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran.
Nah, untuk apa sih kita mempelajari ini gitu ya? Supaya apa, Bu? Kita mempelajari manajemen peserta didik dan juga alumni gitu ya. Supaya teman-teman mahasiswa itu nanti mampu menjelaskan ya, memahami juga bagaimana nanti teman-teman juga mengimplementasikan ya teori dan juga konsep dari pengelolaan peserta didik ya dan juga alumni ini gitu. Oke, selanjutnya nanti apa sih yang akan kita bahas di sini gitu ya. Di sini ada definisinya seperti apa, terus ada signifikansi, tujuan dan juga fungsi dari manajemen peserta didik dan juga alumni, implementasi dan juga seperti apa sih nanti tahapan dari manajemen peserta didik dan juga alumni itu sendiri. Nah, ini ya yang tadi sudah mungkin teman-teman pahami gitu ya di pertemuan kemarin bahwa definisi manajemen secara meluas itu lebih ke POAC tadi ya, planning, organizing, actuating dan juga controlling. Oke. Nah, ini definisi peserta didik gitu ya. Nah, peserta didik itu siapa sih gitu ya? Kalau kita mendengar ada kata peserta didik gitu ya, ada anak didik, terus ada murid, ada siswa, ada santri, juga ada mahasiswa ya. Sama atau beda sih sebenarnya? Beda ya. Iya, itu semuanya beda ya. Sebenarnya secara esensi itu pengertiannya sebenarnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jalur dan jenjangnya gitu ya. Kalau misalnya ada definisi peserta didik, anak didik gitu ya, siswa dan juga santri dan mahasiswa, secara esensi dasar pengertiannya itu sebenarnya sama. Sama-sama individu ya, yang memang nantinya ingin menuntut ilmu dan juga berkembang. Apanya yang berkembang? Ya, aspek kognitifnya, afektif dan juga psikomotoriknya gitu ya. Jadi ternyata sama gitu. Yang membedakan nanti adalah jenjang dan juga jalurnya gitu ya. Nah, ini adalah pengertian dari definisi manajemen peserta didik dan juga alumni ya. Seperti apa misalnya? Ternyata lebih sederhananya pengelolaan kesiswaan atau peserta didik dan juga alumni itu adalah bagaimana sekolah mengelola dari mulai siswa itu masuk sampai siswa itu lulus dan juga menjadi seorang alumni begitu ya. Jadi ternyata pengelolaan peserta didik ini ternyata hal yang sangat signifikan dalam sebuah lembaga pendidikan ya. Karena apa? Karena mengelola siswa ya sebagai objek utama dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau tidak ada siswanya, bisa nggak kita melakukan satu pengelolaan lembaga pendidikan atau peserta didik? Tidak bisa ya, karena ternyata siswa menjadi hal yang paling utama ya, objek utama yang memang nantinya akan dikembangkan dan juga diberikan sebuah pelayanan dari mulai siswa itu masuk sampai siswa itu keluar dan menjadi seorang alumni gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada manajemen alumni ya. Apa sih kalau tadi kita membahas tentang peserta didik, alumni? Teman-teman paham tentang alumni itu apa? Orang yang sudah lulus dari sekolah. Iya, orang yang sudah lulus dari sekolah. Ya, peserta didik yang sudah menyelesaikan pendidikannya, jenjang pendidikannya, tahap pendidikannya. Ya, seperti teman-teman ini di semester 4 nanti akan next semester gitu ya. Selanjutnya semester 5, semester 6 sampai semester akhir itu nanti akan lulus dan menjadi seorang alumni gitu ya. Nah, berarti alumni ini adalah peserta didik yang sudah menyelesaikan ya tugas pembelajarannya di sebuah lembaga pendidikan. Kenapa mesti kita kelola juga gitu? Ya, ternyata ini menjadi hal yang sangat penting juga. Ya, pengelolaan alumni ini menjadi hal yang sangat penting dan kita harus tahu karena dalam sebuah pengelolaan alumni itu pun ada tahapan tadi. Ya, ada perencanaannya, pelaksanaannya, pengorganisasiannya sampai pengawasannya. Ya, kira-kira alumni itu sampai mana? Misalnya nanti Juliani sudah lulus gitu. Itu kita harus tahu datanya ya. Juliani ini misalnya dia bekerja di mana, apa sih kontribusi yang bisa diberikan Juliani misalnya ke sebuah lembaga pendidikan begitu ya. Itu artinya juga menjadi satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh sebuah lembaga dan itu adalah menjadi indikator atau output ya bagi pemerintah juga badan akreditasi untuk menilai sebuah lembaga pendidikan itu baik atau tidak. Biasanya indikatornya itu dari siswanya jadi seperti apa nanti ya, output alumninya itu berhasil atau tidak ya, mengembangkan sebuah keilmuannya bermanfaat atau tidak di masyarakat begitu ya. Itu adalah manajemen alumni. Nah, sementara ini ada signifikansi ya, manajemen peserta didik dan juga alumni. Pentingnya ya, signifikansi itu adalah pentingnya.
Ya, kenapa sih mesti penting? Apa sih yang membuat manajemen peserta didik dan juga alumni ini harus kita pelajari? Coba siapa yang bisa menambahkan? Ya, boleh Siva. Kenapa signifikansi manajemen peserta didik alumni ini sangat penting? Karena kemudian sudah menjadi bagian dari sistem suatu lembaga gitu, dimana terus harus dikelola gitu orang-orang yang sudah belajar dalam lembaga tersebut agar apa? Agar selain daripada relasi pun hasil dari pendidikan di dalam lembaga tersebut benar-benar menghasilkan hal itu terarah dan organisasi gitu. Oke. Boleh Riri coba? Kenapa sih pentingnya manajemen peserta didik dan juga alumni gitu ya memang dalam sebuah lembaga pendidikan begitu? Untuk manajemen alumni ya, kenapa diperlukan? Karena alumni itu adalah wajahnya daripada kualitas sekolah atau suatu sekolah atau suatu lembaga, di mana bahwa lulusan-lulusan yang bermutu itu juga akan menaikkan ataupun memperbagus istilahnya kualitas daripada sekolah tersebut, seperti itu. Oke ya, jadi memang sangat penting sekali gitu ya. Kenapa memang signifikansi ini adalah pentingnya ya pengelolaan peserta didik dan juga alumni ini, karena memang peserta didik ini menjadi salah satu objek utama ya yang harus dikembangkan, kognitif, afektif juga psikomotoriknya gitu ya. Kalau teman-teman, berarti ketika teman-teman nanti menjadi seorang guru ya harus mengembangkan siswanya, pengetahuannya ya, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya mungkin secara sikap itu anak-anak kurang sopan gitu ya atau kurang berakhlak, setelah sekolah dia itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak mulia. Setelah misalnya dia itu tidak memiliki sebuah skill atau keterampilan, tapi ternyata setelah dia menjadi di dalam pendidikan itu gitu ya, menjadi anak didik, dan ternyata dia itu bisa menjadi seorang yang punya skill atau keterampilan yang baik begitu. Ya, oke, kita lanjut. Ini ada tujuan ya. Tujuannya apa sih mengelola peserta didik dan juga alumni? Biasanya siapa yang mengelola peserta didik dan juga alumni di sebuah lembaga pendidikan? Siapa biasanya? Wakil? Ya, wakil kepala sekolah bidang. Ya, kalau di kampus betul, wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan. Ya, kalau di sekolah atau di lembaga pendidikan jenjang SD sampai SMA itu biasanya ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan gitu ya. Itu adalah yang memang nantinya mengelola peserta didik gitu ya. Nah, yang pertama itu meningkatkan dan juga mengembangkan tadi ya, ada aspek kognitif, afektif juga psikomotoriknya gitu ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, menyalurkan dan juga mengembangkan kemampuan umumnya ya. Karena kan setiap peserta didik itu punya karakter yang beda apa sama? Beda ya. Ada nggak yang kembar ternyata karakternya itu sama? Nggak ada ya? Iya, walaupun kembar ternyata karakternya itu berbeda gitu ya. Oh, ternyata setiap anak itu unik ya, punya karakteristik yang berbeda-beda dan juga memiliki satu kecerdasan, baik itu bakat dan juga minat yang berbeda. Di kelas ini misalnya punya ada bakat dan minat yang sama nggak kira-kira? Ada? Ada ya, kalau minat pastinya, Bu, saya punya minat yang sama gitu. Ya, mungkin ada yang suka dengan musik? Ada yang suka dengan olahraga? Ada juga gitu ya, tapi ternyata nanti setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda ya. Sudah bisa menilai potensinya teman-teman semuanya? Sudah ya? Boleh. Windy, potensinya apa kira-kira nih? Potensinya mungkin dalam bidang menulis, Ibu. Dalam bidang menulis, karena sudah berapa yang hasil karya menulisnya gitu dari potensi yang dikembangkan oleh Windy? Kalau misalkan buku belum, tapi sudah buku, cuman bukan buku Windy, jadi Windy ngikut gitu. Oh ya, kolaborasi ya. Oke, kolaborasi menulis gitu ya. Menulis itu juga memang tidak langsung jadi buku ya teman-teman ya. Boleh misalnya teman-teman dari artikel dulu gitu ya, dan nanti menjadi sebuah buku. Ada lagi yang punya potensi yang, Bu, saya sudah mengenali memang saya di sini gitu potensinya. Siapa? Aku juga ini sibuk sama Ya, menulis juga ya. Sudah ada buku ya? cerpen.
cerpen. Oke ya. Jadi banyak ya kalau kita telusuri, Bu saya masih bingung ya dengan potensi yang saya miliki. Ada yang masih bingung? Ya. Apa? Kenapa Ojan masih bingung? Nggak tahu, saya tuh kayak mikirnya tuh nggak tahu dari bidang ini, misal setengah-setengah, jadi kayak ya Apa bidang apa? Yang kayak setengah-setengahnya? nulis, bisanya setengah, Hmm? terus foto. Nulis setengah, terus apa lagi setengahnya? Setengahnya lagi mungkin menari. Menari? Ya, Oh, pernah punya potensi menari itu ya, Ojan ya? Oke, tapi sekarang masih suka menari? enggak. Udah enggak, oke ya. Memang kadang potensi itu harus kita latih dan juga kita kembangkan teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu gitu, kira-kira potensi kita itu di mana gitu. Ya, kayak tadi misalnya, Bu saya sukanya itu menari. Tapi ketika itu tidak dilakukan, latihannya juga tidak ada, dan itu hilang begitu saja gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah potensi yang berkembang tidak? Tidak, tapi potensi itu harus juga dipelihara dan juga dikembangkan. Begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman potensinya nanti berkembang ya dan juga nanti menjadi sebuah hal yang memang potensi itu bisa bermanfaat untuk teman-teman sendiri begitu. Ya. Oke, selanjutnya ada menyalurkan aspirasi, harapan dan juga memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini udah pasti ya. Sebuah lembaga pendidikan itu harus menjadi pelayannya peserta didik. Melayani gitu ya. Artinya apa? Semua kebutuhan ya yang ada di diri siswa ya untuk berkembang baik itu kognitif, afektif, psikomotoriknya itu harus disiapkan ya, sarana pelayanannya itu harus disiapkan oleh sekolah. Makanya sekolah yang bagus, sekolah yang berkembang itu adalah sekolah yang bisa menyiapkan ya layanan-layanannya itu dengan baik, dengan lengkap gitu ya. Misalnya di sekolah itu sudah ada sarana olahraga ya, di sekolah itu juga ada sarana misalnya peribadahan, sarana yang memang seni dan sebagainya, sehingga siswa itu bisa mengembangkan potensinya dengan baik begitu ya. Oke, mencapai kebahagiaan ini sudah pastinya ya, mencapai cita-cita. Pastinya punya cita-cita semuanya ya? Punya ya. Cita-citanya sama apa beda? Beda juga ya. Nah, pastinya cita-cita itu akan tercapai dengan apa? Dengan belajar pastinya, dan itu harus dikelola dengan baik. Makanya sebuah lembaga pendidikan harus mengelola peserta didiknya dengan baik sehingga peserta didik itu bisa berkembang potensinya ya dan juga bisa mencapai sebuah cita-citanya. Oke, selanjutnya ini adalah fungsinya ya. Kalau tadi sudah kita bahas tentang tujuannya, ini adalah fungsi dari pengelolaan peserta didik dan juga alumni. Ya, yang pertama adalah bagaimana fungsi ini berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik gitu ya. Nah, bagaimanapun tadi ya individu atau karakter siswa itu berbeda-beda sehingga bagaimana nanti pengembangan individunya ini berkembang ya, baik tadi secara kognitifnya, afektif juga psikomotoriknya gitu. Oke, terus fungsi sosial. Kita punya makhluk individu juga makhluk sosial ya. Ada yang suka, Bu, saya suka menyendiri gitu. Ada yang tidak bersosialisasi di dunia ini? Nggak ada ya? Iya, makhluk peserta didik adalah makhluk sosial. Ya, jadi butuh orang lain. Nah, makanya pengelolaan peserta didik ini adalah untuk ya menjadi wahana juga. Bagaimana siswa itu bisa menyalurkan fungsi sosialnya dengan baik gitu ya. Terus aspirasi dan juga harapan gitu ya. Nah, tadi ya mungkin siswa juga punya aspirasi, punya harapan gitu sehingga bisa dikembangkan dengan baik. Oke, ini ada implementasi ya. Implementasi adalah penerapannya ataupun tahapannya, teman-teman. Ya, jadi kalau kita berbicara tahapan, ada apa saja? Ada perencanaan, ya, ada penerimaan, penempatan, pengawasan, evaluasi, dan juga ada pengelolaan alumni. Oke ya, jadi nanti tahapan-tahapan ini yang akan nanti kita bahas juga ya, bagaimana sih pengelolaan peserta didik dan juga alumni ini dari mulai perencanaan sampai evaluasi gitu ya. Kita harus tahu nih, dari mulai siswa itu masuk sampai siswa itu lulus dan juga menjadi seorang alumni. Lengkap di pengelolaan peserta didik dan juga alumni gitu. Oke. Selanjutnya ini ada pengelolaan peserta didik dan juga alumni dalam perspektif Islam ya. Ibu mengutip dalam Quran surat Luqman ayat 13. Boleh siapa yang mau membacakan Quran surat Luqman ayat 13? Boleh Tiara? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Oke ya. Nah, kenapa kita kutip Quran surat Luqman ayat 13 ya dalam pengolahan peserta didik dan juga alumni ini? Luqman menjadi salah satu ya surat yang memang memberikan satu keteladanan ya bagi orang tua terutama juga bagi pendidik gitu ya untuk apa? Untuk mendidik anak-anaknya. Dan ternyata pendidikan pertama itu siapa? Pendidik pertama dan utama itu adalah iya, ibu ya, orang tua begitu ya. Dan nanti apa yang diajarkan? Ternyata tentang ketauhidan gitu ya. Oh, ternyata dalam Al-Qur'an juga sudah ada ya bahwa seorang pendidik ya baik itu pendidik pertama dan juga utama adalah orang tua harus memberikan satu pondasi. Ya, pondasi awalnya itu adalah tentang ketauhidan. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan sebelum nanti Ibu memberikan tugas. Saya Bu. Ya, boleh, silakan Yusuf. Setelah tadi dijelaskan mengenai konsep dasar manajemen peserta didik dan alumni, saya mau bertanya, apa perbedaan antara peserta didik, siswa, dan mahasiswa? Oke, terima kasih Yusuf pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman dulu ya, Ibu ingin melihat kira-kira teman-teman juga mungkin yang sudah mengerti nih, tadi yang sudah Ibu bahas juga ya. Yusuf menanyakan apa sih perbedaan ya dari peserta didik, juga dari siswa, anak didik, dan juga mahasiswa. Silakan ada yang mau menambahkan? Ya, boleh. Silakan Siva. Tadi sebenarnya kan kalau dari peserta didik itu kan yang membedakan mungkin secara makna itu sama baik dari PAUD sampai mahasiswa, tapi mungkin yang membedakan itu jenjangnya gitu. Makanya kenapa dari siswa dan mahasiswa itu siswa itu lebih merujuk kepada jenjang sekolah dasar, SMP sampai SMA. Kemudian kalau misalkan mahasiswa, jadi jenjangnya lebih atas kan namanya juga mahal gitu kan. Di atas udah bisa bertanggung jawab, mandiri, udah bisa memberikan ide, makanya ya itulah ada perbedaannya. Oke, tadi ya sudah ditambahkan oleh Siva gitu ya pertanyaannya Yusuf ya. Ada lagi yang mau menambahkan tentang perbedaan peserta didik, siswa, santri ataupun anak didik gitu selain Siva? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Nah, tadi perbedaannya sebenarnya tadi yang sudah dibahas juga ya. Secara esensi dasarnya itu sebenarnya maknanya sama ya karena sama-sama sebagai individu yang akan menuntut ilmu ya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakannya itu adalah jenjang dan juga jalurnya gitu ya. Jenjang dan juga tahapan pendidikannya gitu ya. Tadi jenjangnya misalnya ada jenjang SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau santri itu berarti di jenjang mana, misalnya di pondok pesantren begitu ya. Mahasiswa itu sudah maha betul ya, artinya sama-sama juga yang orang yang menuntut ilmu tapi sudah dalam jenjang levelnya tinggi begitu ya. Paham ya sampai sini ya untuk perbedaan itu? Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Juliani, Bu. Oke, Juliani. Tadi kan kita sama-sama tahu ya kata Nala juga kalau Ya. manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan controlling gitu kan. Nah, kalau manajemen alumni ini ada nggak sih perencanaan seperti kayak contoh konkretnya dalam membuat program yang dilakukan oleh alumninya? Oke, nah jadi kalau kata Juliani seperti apa sih gitu ya, kalau tadi kita sudah bahas tentang pengelolaan peserta didik dan juga alumni, bahwa kenapa alumni itu harus dikelola gitu ya, dan seperti apa sih contoh dari program alumninya begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dulu gitu atau memberikan satu pendapat gitu, silakan. Oke. Sebagaimana yang kita tahu ya bahwa alumni itu adalah sosok yang telah melewati fase yang sedang kita alami gitu. Jadi mungkin program apa yang cocok dilakukan alumni adalah mentoring kepada kami yang masih belajar gitu. Jadi kami itu merasa diarahkan baiknya seperti apa dan terjalin komunikasi dua arah gitu bagi peserta didik yang sedang menjalani program studi dan alumni yang telah lulus. Oke, kalau kata Tiara tadi kira-kira harus ada program mentoring katanya begitu ya. Itu mungkin contohnya ya. Program alumni sebenarnya banyak ya kalau kita mau lihat. Walaupun memang di sebuah lembaga pendidikan itu kadang program alumni itu tidak berjalan. Ya, kalau kita lihat mungkin di pondok pesantren begitu ya. Ada yang alumni pondok di sini juga banyak program-program alumni yang
berjalan dengan baik gitu. Tapi ada juga Bu beberapa sekolah begitu ya, beberapa sekolah yang ternyata tidak berjalan program alumninya gitu ya. Nah, contohnya apa saja nih? Misalnya kalau kita lihat alumni itu biasanya mengadakan juga program dalam jangka waktu, misalnya diberikan waktu nih dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka yang panjang. Misalnya dalam per semester ada pertemuan atau silaturahmi alumni. Nah, itu kan bagus ya. Untuk apa sih tujuannya? Misalnya tujuannya apa? Nanti bisa berkolaborasi. Misalnya para alumni ini kan banyak yang sudah mempunyai misalnya usaha, atau juga banyak yang sudah menjadi pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan begitu ya. Itu bisa juga nanti bersilaturahmi dan bisa berkolaborasi gitu ya. Selain tadi ada mentoring begitu ya, tapi juga bagaimana alumni ini bisa berkontribusi dalam sebuah lembaga pendidikan sehingga program alumni ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi tidak hanya kalau kita lihat ya, pernah reuni SD atau SMP? Ya, ada makan-makan begitu ya. Ada foto-foto begitu ya. Nah, tidak hanya begitu saja, hiburannya boleh, tapi harus ada esensi maknanya. Kira-kira programnya apa sih yang mau disampaikan? Programnya apa sih untuk kontribusi alumni ini kepada adik-adik kelasnya, kepada lembaga pendidikan begitu ya, sehingga nanti program itu bisa berjalan dan juga memberikan satu dampak yang baik, yang positif untuk siapa? Untuk peserta didik yang memang lagi bersekolah di sana, juga untuk lembaga pendidikan dan untuk alumninya itu sendiri gitu. Karena salah satu promosi ya, salah satu output yang memang nanti akan dilihat oleh masyarakat itu adalah alumninya ya. Mungkin nanti teman-teman pun akan dilihat ya oleh masyarakat gitu ya. Seperti apa sih nanti misalnya Juliani, Siva mau jadi apa, Gibran gitu ya. Itu akan dilihat oleh masyarakat. Ketika masyarakat tertarik, oh Gibran ini ternyata menjadi ahli misalnya di bidang dokumentasi misalnya, atau di bidang yang lainnya misalnya seperti itu. Itu masyarakat akan percaya ya untuk kuliah misalnya di sini begitu ya. Oke, paham ya untuk tadi program alumni ya, Juliani ya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, Jeriska. Izin bertanya terkait pengelolaan peserta didik. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa pada tahun sebelum-sebelumnya itu telah ditetapkannya yaitu zonasi gitu Bu. Nah, kan di tahun 2025 itu resmi dihapus. Lalu kebijakan apa yang pemerintah lakukan untuk mengganti sistem zonasi ini dan gimana caranya implementasi atau implikasinya terhadap pengelolaan peserta didik yang akan daftar? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus. Jeriska tadi bertanya tentang di kebijakan baru ya. Kita kan menterinya sudah baru begitu ya, kebijakannya juga ikut baru ya. Kemarin itu tahun kemarin sampai tahun kemarin ada sistem zonasi, begitu ya, sistem zonasi yang dimana teman-teman ketika mungkin adik kelasnya atau kakak kelas punya saudara ingin sekolah tapi di tempat favorit itu susah gitu ya, kecuali masuknya di zona atau daerah tersebut begitu. Nah sekarang kira-kira sama atau berbeda ya? Ada yang tahu teman-teman? Atau ada yang mau menambahkan dulu? Silakan. Oke, silakan. Ya. Pemerintah kan menerapkan sistem zonasi itu kan karena membeludaknya satu sekolah atau sekolah lain tuh tidak ada yang berminat, makanya ciptakanlah sistem zonasi gitu kan. Namun ternyata sistem zonasi ini tidak menjawab apa yang menjadi permasalahan gitu, karena tidak adanya pemerataan pendidikan di Indonesia itu sendiri gitu kan. Yang bagus kadang kan yang bagus tuh adanya di kota-kota, sedangkan pedesaan tersendiri kan pendidikannya kurang diperhatikan gitu kan. Maka dari itu pemerintah tuh mengeluarkan kayak sistemnya domisili. Kalau zonasi itu kan kayak dari jarak ya, jaraknya itu kayak misalkan 5 km dari sekolah itu boleh masuk. Kalau domisili itu misalkan utusannya dia di kakaknya tuh daerah situ, itu boleh dimasukkan. Selain itu juga biasanya di sekolah tuh ada sistem prestasi. Kenapa? Di situ juga bisa membuat si siswanya itu mempunyai jiwa kompetitif gitu ya. Gak hanya dia cuma tahu sekolah, tapi dia ada jiwa kompetitif untuk pengen bisa masuk ke sekolah elit gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Riri. Ya, tadi kalau pertanyaannya Jeriska itu di kebijakan kemarin ada sistem zonasi ya. Mungkin ada teman-teman juga yang pingin saudara atau adiknya pingin sekolah ke SMA Negeri 1 Bogor misalnya. Tapi ternyata tidak masuk zonasinya dan ternyata tidak bisa masuk begitu ya. Itu di sistem kemarin.
sekarang memang sudah berganti ya, sudah ada kebijakan-kebijakan baru, diantaranya tadi betul kata Riri, ada prestasi dan juga domisili begitu ya. Jadi jalur prestasi sekarang masih digunakan ya teman-teman. Misalnya nanti ternyata sekarang itu kebijakan barunya boleh melalui jalur prestasi ya, misalnya buku rapot gitu ya, nilai dan sebagainya itu digunakan untuk masuk di sekolah-sekolah yang memang ditentukan, terutama negeri begitu ya. Terus ada jalur apa? Domisili. Domisili sebenarnya tempat tinggal juga ya, disesuaikan gitu ya, tapi bukan zonasi gitu. Nah, ada lagi kebijakan pemerintah yang terbaru itu ada sistem afirmasi sebenarnya ya. Afirmasi itu yang memang untuk siswa yang tidak mampu begitu ya. Nah, siswa tidak mampu sekarang kan diberikan kebijakan-kebijakan juga untuk mudah ya masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, misalnya seperti perguruan tinggi negeri ya. Ada kan sekarang jalur-jalur beasiswanya itu banyak gitu levelnya. Terus ada juga jalur mutasi ya. Jalur mutasi itu biasanya ada perpindahan ya, dari misalnya dari sekolah ini ke pindah negeri, misalnya 1 ke negeri 2 gitu, atau dari negeri 2 ke negeri 1. Itu juga sudah bisa ada kebijakannya. Jadi sudah lebih fleksibel, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sistem zonasi begitu. Oke, sudah paham Jeriska? Oke, ada lagi pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Sudah cukup? Ya, oke. Jadi tadi ya yang Ibu jelaskan intinya tentang pengelolaan peserta didik dan juga alumni ya teman-teman. Harus memahami lagi bagaimana sih dari mulai perencanaan tadi ya, tahapannya perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai evaluasi ya. Peserta didik dari mulai peserta didik itu masuk sampai peserta didik itu keluar dan juga menjadi seorang alumni. Dan tahapan-tahapannya tadi sudah kita bahas, nanti di next pertemuan selanjutnya juga akan kita bahas. Nah, untuk tugasnya di minggu depan nanti silakan teman-teman membuat analisis ya, analisis konsep dari yang sudah Ibu jelaskan barusan gitu ya. Silakan membuat analisis konsep manajemen peserta didik dan juga alumni begitu. Oke, mungkin Ibu meminta 1 orang untuk memberikan kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa sih yang sudah kita bahas hari ini? Boleh silakan. Windy, silakan. Kesimpulan apa sih yang sudah kita bahas dari pertemuan hari ini? Ibu menangkap dari yang pertama, manajemen itu adalah mengelola, merencanakan di mana itu tuh sesuai dengan apa yang kita rencanakan, atau bisa disimpulkan untuk mencapai tujuan maka perlunya manajemen. Mungkin kesimpulan yang lain itu manajemen peserta didik itu layanan untuk memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas gitu. Tujuannya manajemen ini untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatannya itu lebih terarah dan bisa menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya tentang konsep manajemen peserta didik dan juga alumni, dan tetap dibaca kembali ya referensi pendukung yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama, dan nanti tugasnya di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya tentang analisis konsep manajemen peserta didik dan juga alumni. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga tetap semangat ya teman-teman untuk belajar dan juga membaca kembali ya artikel-artikel ataupun buku-buku referensi pendukung dan lainnya. Oke, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.